Tunggu, sehari ini agak serepat, tapi bukan serepat maghrib, ini serepat subuh. Terdapatkan kitab ada cerita Rahamin, ada cerita Nekmot, ada cerita Repek, ada Semek, ada Kudon, ada Ki Serai, ada Akiong, Bu Susema, Fatima. Ini Cudet nih, ini Kudon, ini Cudet, ini Nok Rajin de penarak dari Ki Serai. Ini orang-orang di Republik Lekak. Ya, baru nak berkisah aja, ndak natalan nih, lilin. Sehari ini kita cerita perkara gantang, kan cupak. Men petua Melayu, men gak secupak, dak kan segantang. Ini artinya semua yang kita harapkan belum tentu sama dengan kenyataan. Republik Lekak ini adalah cerita keseharian masyarakat kampung sebenarnya. Dan kenapa disebut republik? Karena re itu berarti kembali, publik itu artinya masyarakat. Artinya nilai-nilai sosial, budaya yang ada dalam masyarakat itu diangkat kembali menjadi satu kesatuan. Nah, kesatuannya adalah kitab, buku. Banyak hal-hal keseharian kita luput dari perhatian. Orang lebih melihat hal-hal yang besar atau menganggapnya sebagai persoalan elit. Tetapi hal-hal yang kecil sesungguhnya ada nilai, ada cita-cita, dan ada harapan. Nah, kalau harapannya kecil, kalau harapannya secupak, tidak mungkin mendapatkan hasil yang segantang. Di posisi yang kecil, ada keteraturan dapat menjadi rujukan bahwa yang kecil itu tidak berarti tidak punya nilai. Nah, kadang-kadang kecil kuantitas tapi besar nilai. Nah, kalau kita melihat telinsong, yang kecil itu di bagian ujung dari kerucut itu tidak boleh lebih besar kuantitasnya daripada yang bagian atas kecil. Berjuang ketika dia berada di posisi yang besar, bagian atas telinsong itu harus menutupi. Nah, lontong menjaga bentuk kerucut. Keteraturan bentuk inilah yang membuat lontong hingga sekarang menjadi kemasan yang favorit, kemasan yang digemari dari masyarakat. Kita cerita soal gantang dan cupak. Ada judul beli segantang, jual secupak. Kemari kita lah bertemu dengan Bang Acip. Biarpun nggak jadi tukang sol sepatu, tapi anak harus perguruan tinggi ke perguruan tinggi. Nah, cerita beli segantang jual secupak dimulai dari perkara sekolah. Untuk apa sekolah tinggi mun 2 tambah 2 enggak capai 4. Aku nondak sekolah aja 4 juga. Nih, logikanya kalau 2 tambah 2 akan berbeda antara orang yang sekolah dan orang yang tidak sekolah. Ki Samad, tokoh dalam buku ini, agak silau kalau berbicara dengan sarjana. Nih,
karena belawisa kendaraan. Salah bicara akan didakwa. Nah, itulah yang membuat Ki Samad sampai makan modal tekerimbu kalau menurut orang Belitung, usaha tumpas kelendas. Dia kawet orang, ditipu. Pengalaman inilah yang membuat Ki Samad nekat menyekolahkan anaknya Seme sampai ke perguruan tinggi. Niat beliau jangan sampai anak cucu ditipu gara-gara nggak bisa berhitung. Sejak itu beliau bekais buku tis menurut istilah orang kampung. Jadi di Badau, kuang ditong kenjari orang no naruh gelar sarjana. Karenanya Ki Samad bangga sampai mengundang orang sekampung bersedekah, berselamat ketika Seme jadi insinyur tambang. Datanglah orang-orang dari kampung itu ke rumah Ki Samad. Tapi dari sekian banyak orang itu ada yang coba menguji ilmu yang didapat dari perguruan tinggi. Nah, inilah tiba waktunya ada yang bertanya, tadi 1 tambah 1 itu berapa? 2 tambah 2 itu berapa? Hitungannya sederhana. Nah, dijawablah Seme, jawaban itu sama persis dengan apa yang dipikirkan dari orang yang tidak sekolah. Mun nggak segitu jawaban kau, usah nak sekolah sampai ke kota gede, nggak ngabiskan harta orang tua. Umak kau sampai becici begadai gelang. Dak terangkat jang harga diri kita. Ayah kau nih, non dak sekolah, mun ditanya 2 tambah 2, gitu juga jawabannya. 4. Usah banyak bercakap. Sekolah jauh-jauh tapi ndak meri nilai tambah. Ki berak, non dak sekolah tinggi je dapat menjawab macam gitu. Persoalannya bagaimana sekolah memberikan nilai tambah. Yang dituntut dari penanya tadi ketika Seme dihadirkan pada acara selamat sarjana, hal yang dituntut itu adalah nilai tambah. Seme sama jawabannya. Artinya tidak ada kemajuan pendidikan. Ini berkaitan dengan latar belakang masyarakat kampung Badau. Nah, kerajaan pertama di Belitung ada di Badau. Bukti sejarahnya ada di Gunung Lilangan, ini di Badau. Di bawahnya ada museum Badau, itu menyimpan koleksi pusaka tumbak berambu. Nah, tumbak itu pasti terbuat dari logam. Logam ini besi kan, salah satunya besi. Nah, di Badau itu memang dikenal sosok Datuk Cakar Besi. Nah, katanya konon itu beliau juga dimakamkan di Gunung Lilangan tapi di bagian bawahnya. Ki Samad dituduh menjual besi kapal keruk. Nah, ditambang kan. Nah, dulunya pada saat bujang masih remaja, Ki Samad suka bercerita, begalor kalau istilah orang kampung, dari
bergalur ini kan beliau bersilaturahmi. Dari bersilaturahmi ini beliau dikenal banyak orang. Tapi juga banyak dapat ilmu. Salah satu ilmu adalah ilmu menempa besi. Ya, sekarang menempa besi banyak dilakukan oleh orang-orang Badau. Hasilnya parang Badau cukup dikenal. Menurut Kisamat, anaknya nanti akan hidup lebih baik, tidak sekedar jadi tukang tempa besi seperti dirinya. Nah, kenyataannya setelah anaknya mendapat pendidikan di kampung itu sudah mulai banyak rumah dan banyak persoalan sosial ekonomi. Nah, kekhawatiran Kisamat jangan sampai pendidikan yang didapat dari anaknya justru menambah beban, tidak memberi nilai tambah, termasuk nilai sejarah hingga tak berguna bagi masyarakat. Kita berkorban besar, kita memiliki modal yang banyak, tetapi hasil yang didapat itu hanya kecil. Dan dikhawatirkan dari Kisamat kepada anaknya adalah beli segantang, menjualnya secupak. Modalnya besar, tapi tidak memberikan nilai tambah. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.